antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta. Jadi ngaji enggak? Jadi insyaallah ya. Baik, izin kita buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah yang mengumpulkan kita dalam kegiatan baik ini. Semoga menjadi wasilah turunnya rahmat Allah. Dan kita yakin ya, meskipun tempat ngajinya depan rumah, baju dan alas kakinya siap, niat udah, kendaraan juga ada, tapi Allah nggak izinin untuk bisa nyampe nggak? Nah ya, berarti kita yang berhasil nyampe sini karena kita yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Semoga pertolongan Allah ini bisa jadi bekal terbaik untuk pulang menghadapnya. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita untuk bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak diizinkan ngaji bareng di sini. Nggak apa-apa duduk di atas. Punten ya. Kenapa pun? Jadi insyaallah nggak kelihatan. Ini di sini masih ada isu. Alhamdulillah. Alhamdulillah diizinin ngaji bareng di sini. Semoga tuan rumah, keluarga dan juga semua yang hadir, kita nggak bisa balas apa-apa. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar ya, insyaallah. Dikasih judul apa teh, Bu? Terus kumaha saya aja. Oh gitu ya. Yang penting tujuannya tambah dekat sama Allah ya. Biasa kalau ngaji, udah pernah ketemu sebelumnya? Baru pertama ini teh? Oh gitu. Kenalan dulu. Oh, meraih rahmat Allah. Oke. Belum kenal, maka tak kenal maka tak ta'aruf, Bu. Ulangi, tak kenal maka tak? Ya tak sayang juga boleh ya. Digocek ya. Aduh hampura itu. Langsung begitu tanya. Bu, kalau saya jawab udah diusir nggak, Bu? La haula wala quwata illa billah. Ya udah kenalan dulu ya. Di poster yang beredar ditulisnya siapa namanya? Kok Denis. Kenapa Koko? Ya Cina, betul ya. Alhamdulillah. Ada takdir yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa dipilih. Nah, saya nggak bisa milih untuk terlahir tahu-tahu plek jadi orang Cina ya. Tapi insya Allah kita bisa pilih ingin wafat dalam keadaan seperti apa ya. Lalu nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Ulangi. Lin Chin Fu. Sok ya di murojaah, ntar setoran hafalannya saya ya. Iya. Boleh dibaca lim, boleh dibaca lin. Tulisan Mandarinnya mah sama. Tapi kalau dibacanya dengan dialek logat Mandarin nasional, maka lin. Tapi kalau pakai Cina Hokkien jadi lim. Ya, sama karena di sana kan kayak di Indo mah ada bahasa nasionalnya ya, bahasa Indonesia. Ntar di Jawa beda bahasa, di Jawa Barat beda bahasa. Di sana juga sama, nasionalnya se-Cina Raya Mandarin. Tapi dia tiap provinsi ada bahasa lagi. Provinsi Fujian dia bilang bahasa Hokkien. Provinsi Guangdong disebutnya Kanton.
Ya kan disebut bahasa Kantonis, ya. Gitu ya. Cinnya dari kata cince. Cince, yuk ulangi. Makrojnya masih salah. Cince artinya emas, ya. Fu-nya dari kata shingfu, artinya blessing, berkah. Enak ya, banyak emasnya, banyak berkahnya. Tapi kalau meninggalnya nggak Islam mah percuma ya. Mohon doanya mudah-mudahan dijaga iman Islamnya insya Allah. Lahir tahun 1991. Seumuran ya Bu ya? Seumuran gitu. Hah? Ini putrinya Ibu? Putranya Ibu? 99, tapi gagah Ibu ya, Masya Allah. Susunya cocok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya usia udah 31 Bu, ya. Kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak. Ya. Kalau yang ada usianya di bawah saya, pasti dosanya jauh lebih sedikit. Jadi semua dimuliakan Allah, alhamdulillah ya. Lahir mah udah di Bogor, jadi yang masih lahir di Cina sana mah kakek nenek ke atas. Saya mah udah jadi WNI ya. Ada KTP-nya nih, bisi nggak percaya mau lihat. Ya. WNI, ngomongnya gitu udah pakai teh Bu ya, udah biasa. Ini, saya pakai Mandarin, Ibu tambah pusing nanti ya. Lalu sekolahnya juga di Bogor, TK sampai SMA, tapi sekolah Katolik waktu itu mah. Lulus 2009, terus ke Bandung kuliahnya di Telkom, Dayakolot. Ya. Dulu mah STT Telkom ya. Sekarang pas saya lulus ganti nama sih Eta Malicik ya, jadi Telkom University ya. Gaya. Ada gitu. Kenapa? Enggak. Mendingan ganti status jadi hamba Allah aja, Masya Allah. Udah gitu, baru kerja di Jakarta, lulus 2012 dari Telkom, kerja di Jakarta setahun setengah, barulah ke Thailand 2014 sampai 2017, 3 tahunan lebih. Ya, di Thailand ngapain kok? 2 tahun pertama kerjanya di kasino waktu itu teh. Apal kasino? Ya, tempat judi ya. Tempat judi. Jadi sok lah berani ngadu judi di sini pasti menang saya lah pasti. Ada yang pernah main judi? Oh bagus, aman lah Ibu Maya. Ada yang pernah masuk kasino? Jangan ya. Ini dan ini perkenalkan, ini istri saya. Tuh. Enggak. Oh, masuk ke ruangan. Oh, toilet ya? Oh iya, insya Allah. Ya udah nanti lagi ya. Insya Allah. Lalu selesai 2 tahun bekerja, akhirnya resign, berhenti dari kerja di kasino karena akhirnya buka kasino sendiri. Jadi naik tingkat dari itunya mah. Jadi bandarnya. Tapi ya disesali, tapi ya sudah terjadi ya atas kebaikan Allah. Akhirnya jadi bandar Jutibun, akhirnya tidak bahagia, barulah 2017 pulang. Ya, barulah belajar agama di Indonesia. Salah satunya sempat belajar di Darut Tauhid, itu dekat 2019. Iya, ada program kader dakwah waktu itu teh. 2 tahun, programnya cuma 2 tahun. Setahun di Nia, setahun untuk khidmat, dikirim ke cabang-cabang DT di berbagai daerah. Sekarang tapi sudah selesai, jadi paling bantu-bantu kalau ada kajian aja. Terus ya udah sampai sekarang di jalan yang ini, ya. Dan ketika nanti dilihat ada kebaikan yang bisa dipetik, sama sekali yang kami ketahui bukan manusianya yang hebat, adanya Allah yang tolong, ya. Si Denis ini cuman hamba Allah yang terlalu banyak dosanya, tapi terlalu sering ditutupi aibnya oleh Allah. Dan ini bukti kebesaran Allah. Bunda-bunda segini banyak, AA, teteh juga semua dibolak-balikan hatinya untuk mau diajakin ngaji di sini si kokonya. Mungkin kalau kenalnya Ko Denis yang dulu mah boro-boro ya diajak ngaji. Mungkin si Ko Denisnya nggak mau dulu mah ya. Alhamdulillah. Ya, semoga sampai akhir hayat ya. Bismillah insyaallah. Baik, bismillah. Ketika cukup kenalannya segitu dulu ya. Lanjut lagi dulu ya insyaallah. Bismillah. Suka saya kasih syarat kalau ngaji sama Ko Denis teh. Gaya ya, yang lain aja nggak ada syaratnya. Tapi penting ini syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah
Terutama ibu-ibu yang diingat jangan si kokonya, tapi pencipta si kokonya. Ya, kalau ternyata yang diingat pas pulang si koko begini dan begitu, bisi sayanya yang gagal dalam menyampaikan. Karena bisa jadi yang duduk mendengarkan dapat manfaat, tapi yang berbicara malah tergelincir sendiri gara-gara gagal menjaga hatinya. Ya, jadi fokusnya ngaji nanti ya, bukan foto-foto. Alhamdulillah. Yang kedua syaratnya adalah ngajinya mesti berhasil, mesti sukses. Gimana ngaji yang sukses teh? Apakah yang seberes ngaji ini langsung hafal semua ayat dan hadis yang akan kita bahas nanti? Alus sih ATG, tapi bukan. Ya, yang lebih utama adalah yang selepas pertemuan ini jadi tambah dekat sama Allah. Ya, tambah banyak sujudnya, tambah santun lisannya. Bisa jadi ada yang sambil lewat, jualan, gerobak mungkin di depan. Tapi lagi Allah kasih sepi. Jadi kakuping apa yang diomongin di dalam, pulang-pulang dia yang pengen tambah taat, berarti dia yang sukses ngajinya. Daripada mungkin yang sudah berada di majelis ini, udah duduk di dalam rumah ini, tapi ngerasa naon, saya tangkongkong ngomong wae di payunnya. Udah gitu yang diomongin dia udah tahu semua, basi. Pulang-pulang gak mau tambah takwa, berarti dia yang masih gagal ngajinya. Ya. Nah, Masya Allah. Kenapa di setiap acara itu selalu dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam ya. Nggak acara pengajian juga MC-nya suka ngomong gitu ya. Tapi jangan sampai itu jadi garing ya. Kita mesti nanya, kenapa ya? Emang kok yang disebut cuma 2 itu? Emangnya punya harta bukan nikmat? Punya rumah gede nggak nikmat? Punya jabatan emang nggak nikmat? Kenapa yang 2 itu saja? Karena iman dan Islam itu adalah 2 nikmat yang gak punya potensi jadi dosa. Ya, mana ada orang malah tergelincir ke neraka gara-gara dia beriman dengan benar dan berislam dengan benar. Tapi ada nggak orang masuk neraka gara-gara hartanya? Ada. Gara-gara jabatannya? Oh, ya jangankan repot di neraka, yang masih repot di pengadilan juga banyak ya. Insya Allah. Segitu teh baru kebuka 1 Bu kasusnya Bu. Ya. Masya Allah. Makanya semua yang Allah titipkan dalam bentuk harta, jabatan dan lain-lain baru jadi nikmat ketika itu jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya. Dapat duit nih. Apakah ini nikmat? Belum tentu. Kalau dijadiin jalan tambah dekat kepada Allah baru jadi nikmat. Kalau malah dipakai maksiat malah jadi musibah, ya. Jangankan itulah Bu, hafalan Quran Bu. Apakah hafalan Quran itu nikmat? Harusnya nikmat, tapi belum tentu. Kalau gara-gara hafalannya malah ngerasa sombong, agul, anak baru, udah sosok ngaji, ceramah, dan lain-lain. Kalau nggak dijadiin imam, ngambek, ngejulitin yang imamnya, ngerasa bacaannya lebih bagus, lebih harus dimuliakan, bisa jadi gagal, jadi musibah. Ya. Dan ketika masuk surga, mati ini meninggal, ceritanya nyampe depan gerbang surga nih. Sungguh repot kalau di depan gerbangnya ada tulisan yang boleh masuk sini cuman yang udah hafal 30 juz. Kumaha eta? Gak semua orang Allah berikan kelebihan itu, ya. Tapi kalau ada yang meninggalnya ya boro-boro 30 juz. Terikul ge masih balelol keneh misalkan. Tapi ngerasa ya Allah da abi teh gaduh dosa teh meuni seueur, meuni banyak, pengen ampun sambil ngapalin al ikhlas qul huwallahu ahad eta ge teh apal-apal. Tapi ngerasa benar-benar ngehamba, punya dosa, pengen tobat, meninggalnya lagi baca al-ikhlas, husnul khotimah enggak? Padahal belum hafal 30 juz. Bacaan aja masih kacau. Ya. Ya itu maha baiknya Allah ya. Sehingga kalau ada orang bilang, kok kalau Allah segitu hebatnya, kenapa enggak Allah kabulin sih doa semua orang? Jadi enggak ada yang sedih, menderita. Mudah kan bagi Allah? Karena Allah mah kan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Surat naon Bu? Yasin. Yasin surat keberapa? Hah? Yasin surat terakhir. Yasin surat ke 36 suratnya. Tadi ayatnya ayat ke terakhir mah yang fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, ini sebelum itu. Jadi 82. Ya. 82. Ya, hampir terakhir, betul ya. Alhamdulillah. Segalanya sesungguhnya segala urusan itu Allah tinggal berkata jadi maka jadilah. Mudah bagi Allah dikabul ya satu dunia.
Kenapa nggak dikabul? Karena kalau Allah kabul semuanya tanpa disaring, tanpa difilter, dunia makin kacau. Contoh, semua pengen sehat? Pengen. Coba dikabul ku Allah sehat kabeh, Bu. Bangkrut, Bu. Hasan Sadikin bangkrut, ya. Boromeus bangkrut. Fakultas kedokteran bangkrut. Apotek komodei, ya. Sehat semua kabeh jag-jag. Ya. Udah gitu, kalau semua pengen kaya, apakah semua pengen kaya? Boleh, nggak apa-apa. Apalagi kalau kayanya karena pengen berangkatin orang tua haji. Nah, gitu kan bagus. Ya. Tapi coba dikabul kalau Allah kaya sadayana, Bu. Coba, Bu. Nggak akan ada rumah ini, Bu. Nggak ada yang mau jadi tukang soalnya. Nggak, mungkin Bandung ini udah jadi gunung sampah, nggak ada yang mau bersih-bersih. Ibu udah garondrong kabeh, si AA ya. Nggak ada yang mau nyukur soalnya ya. Masya Allah. Ya. Jadi makanya justru itu pertolongan Allah, mangga. Dan nggak semua orang sanggup jadi kaya, nggak semua orang sanggup jadi pemimpin, ya. Banyak yang malah tergelincir hatinya dan malah jadi musibah. Sebaliknya, Allah udah ukur kamu cocoknya jadi apa, tinggal nurut sama yang punya dunia, mangga surga tetap terjangkau bagi siapapun, ya. Nggak harus bawa ijazah di hari itu mah, nggak harus nunjukin CV pernah jadi apa saja, pejabat apa saja, enggak, ya. Nggak pernah dianggap oleh orang pun selagi nurut sama pencipta surga dan nerakanya, mangga, ya. Enak kan? Jadi apapun perannya. Jadi kita nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu bak-bak sana sini, ya. Ngejar sesuatu yang padahal Allah mah rezeki mah udah jamin pasti. Tapi yang belum pasti nggak terlalu kita kejar. Seperti setelah mati akan kemana, gitu ya. Insya Allah. Kayak Bismillah ya. Bismillah. Waktu kita zaman sekolah dulu, Bu, kebutuhan manusia ada berapa disebutnya? Kalau nggak sandang, pangan, papan. Ada lagi yang kadang disebutnya primer, sekunder, tersier, ya. 3 cenah mah. Padahal ternyata ada kebutuhan manusia yang keempat, Bu. Tapi nggak semua orang pengen ngaku. Apa itu? Kebutuhan pengen diaku sama orang lain. Ah, masa kok? Iya, coba lihat. Apa buktinya? Coba lihat kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? Kenapa ada yang punya 50 pasang? Ntar ada yang bilang, kan boleh kok, udah belinya pakai uang sendiri, nggak ngutang, nggak minjem, halal pula. Iya bener boleh, nggak ada yang bilang nggak boleh, nggak dilarang. Yang jadi masalah kalau belinya buat diaku ku batur, ya, pengakuan diri, ya. Udah repot ya, harusnya benda itu sepatu teh buat menjaga kaki kita, ya. Tapi giliran ke masjidnya pakai sepatu baru, diminta ayo kejar keutamaan saf depan. Enggak, saya belakang aja. Biar pas ruku teh katingal. Aya kene, alhamdulillah. Ya. Salah, sami Allahu liman hamidah, ya. Salah. Waduh, udah beres sholat, hujan pula, ya. Sepatunya bodas, putih. Sayang dijingjing. Sepatu yang seharusnya mencegah kita dari kacugak, malah kita lebih pilih kacugak daripada sepatu kita kotor, ya. Benar atau tidak itu? Insya Allah. Yang lain ya. Apa fungsinya jam tangan? Untuk tahu waktu, ya. Berarti kalau buat tahu waktu doang mah, jam yang 50.000 bisa ya? Kenapa ada orang beli jam tangan 5 miliar? Gaya, ya. Enggak gini, kalau kita beli mobil mahal sama mobil murah, biasanya mobil mahal teh lebih cepat larinya, Bu. Jam tangan, emang yang lebih mahal muternya lebih kencang. Jam tangan kamu 5 miliar, apa kelebihannya? Ini 1 jamnya setara 5 menit. Atau rusak, ya, ngapain dipakai? Masya Allah, investasi, Masya Allah. Investasi itu sesuatu yang nilainya naik biasanya, Bu. Nah, ini cenderung turun, ya, Masya Allah. Ya apapun boleh, ya, Masya Allah. Yang penting jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Tapi ya kebalik, ya, memang ya, jangan sampai sesuatu benda itu yang malah membuat kita diperbudak olehnya, padahal seharusnya memudahkan kita. Karena kalau kita nggak nerimain ya bergaya seperti apa seharusnya, ya nanti kita yang capek sendiri soalnya. Contoh, pengen kelihatan langsing, ibu nahan napas berjam-jam dari tadi, ya. Nggak ngap, Bu. Manusia sampai nyiptain benda yang namanya korset, tahu, Bu? Pernah ngelihat orang pakai korset nggak?
Ikut nahan napas nggak ibu? Gitu ya. Insya Allah. Semakin bertambah usia kadang mesti pakai yang anti aging krimnya juga. Tenanglah Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Udah jadi ya. Kalau dulu aku tuh lucu dulu pakai seragam SMA. Coba sekarang pakai seragam SMA lagi. Semakin lucu ya, resep ngeliat lagi. Nanti bikinlah dress code-nya Bu kapan-kapan. Kajiannya pakai seragam SMA. Peleken pasti langsungnya. Nggak suka dengan hidung sendiri, setiap kali ngaca tersiksa. Ya. Ih, hidung apa kutil sih gitu nanti. Janganlah, tenang aja. Ya. Maka benda itu seharusnya kita gunakan, bukan kita cintai. Nah, yang seharusnya kita cintai ya orang ya. Tapi kadang kita malah menggunakan atau memanfaatkan orang. Ini ada izin kisah nyata yang kami terima terkait ya suatu ketika ada bapak-bapak. Dia baru beli mobil baru ceritanya. Dikumbah, dicuci ya, lebih glowing lah daripada muka sendiri. Mobilnya ya, diusap terus. Udah gitu keluarlah anaknya, masih kecil, ngambil batu, digaruk-garuk mobilnya. Kruk-kruk. Tuh, ibu, mobilnya bukan punya ibu aja, ibu bilang aduh. Gimana kalau mobilnya punya ibu? Masya Allah ya. Kruk-kruk, ya namanya refleks ya, mahal ya. Ibu kalau misalnya punya handphone baru, udah gitu dijatuhin sama anak, dimarahin nggak Bu? Oh enggak, udah soleha berarti ya. Tapi di kejadian ini refleks ceritanya Bu si bapak. Jadi langsung dipukul tangan si anaknya. Tapi nggak nyadar si bapak teh pas mukul itu lagi megang kunci Inggris, langsung meletup kena lengannya. Ya. Si anaknya saking kesakitan itu pingsan. Pas dibawa ke rumah sakit, diperiksa ke dokternya di ronsen, kata dokternya teh punten bapak ini anak bapak tangannya udah remuk, tulangnya nggak akan bisa digunakan lagi. Dan namanya si anak ini yang nggak punya dendam ya, bangun-bangun cari ayahnya nanya, ya ayah kapan tanganku bisa tumbuh lagi katanya. Sakit hati ya si bapak ya, sedih, ngerasa bersalah, langsung pulang Bu. Tapi pulang untuk mukulin dan nendangin mobilnya yang tadi Bu. Nyesel, kok bisa segitunya ke barang sampai nyakitin anaknya. Ditambah hancur lagi hatinya ketika ngelihat apa sih yang digores-gores sama anaknya pakai batu itu. Ternyata anaknya hanya menuliskan, aku sayang ayah. Ya. Dan anak-anak mah nggak ngerti ya. Yang dia tahu dia cinta ayahnya, ingin menunjukkan cintanya. Tapi yang dia tahu ya ayahnya sayang sama dia. Nggak mungkin dia akan disakiti hanya karena benda ini. Mobil kan benda itu hanya fungsinya untuk membawa kita nyampe ke satu tujuan. Gunanya mobil kan bukan punya, tapi nyampe. Coba berapa banyak orang bisa sampai Makkah, Madinah pada nggak punya pesawat Bu? Nyampe. Coba ibu punya pesawat semua Bu, parkir di mana Bu? Susah ya. Yang penting nyampe. Sehingga insya Allah kadang kita kebalik bahwa seharusnya yang kita cintai ya manusia, orang. Benda itu dimanfaatkan. Kadang bisa kebalik. Yuk dimanfaatkan orang tuh, kamu tuh temenan sama yang itu, dia mah pejabat, nanti dimudahin loh urusannya. Ada yang gitu. Majelis tali, wih yang itu punya toko kue, udah ajakin ngaji, jadi ada sponsor kalau ngaji. Misal ini mah ya, udah tetap semua jadi amal soleh kalau lillahi ta'ala. Ya, itu renungannya lagi kita. Jangan sampai ke orang kita manfaatin, kalau ke benda, ke barang dicintai segitunya. Ya, udah capek kan? Insya Allah. Maka untuk meraih ridha Allah itu sendiri ada satu kalimat yang memang luar biasa ya, yang mudah-mudahan gak cuma sering kita ucap, tapi gak nyangkut di hati, jangan sampai kayak gitu. Ini kalimat tauhid, namanya aja udah kalimat tauhid ya. Kalimat la ilaha illallah. Apa artinya Bu? Ya biasanya diartikan tiada Tuhan selain Allah. Padahal kalau dalam bahasa Arab, Tuhan itu menggunakan kata Rob, ya. Robbi artinya Tuhanku. Robbana, Tuhan kami. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Ya. Kalau ilah, sebetulnya arti lebih tepatnya secara bahasa bukan Tuhan, tapi sesembahan. Ulangi. Ya. Secara bahasa. Nanti kalau dibahas secara istilah, baru meluas tuh.
Termasuk salah satu definisinya adalah apapun yang mendominasi hati kita. Ya. Misalkan contoh, iya muslim, iya dia sholat, tapi ketika ketinggalan sholat gak nangis, biasa aja. Tapi ketika kehilangan jabatan dia nangis, berarti ilahnya? Iya dia sholat, tapi ketinggalan sholat gak nangis. Sedangkan ketika kehilangan uangnya nangis, jerit-jerit, berarti ilahnya? Duit ya, yang hilang adalah duitnya. Ya, maka ya jangan sampai seperti itu ya. Karena sejatinya setiap kali kita sedih, kecewa, merana, gegana ya, gelisah, galau, merana, goyang dumang gitu ya. Kadang cara nyelesain masalah itu kadang nggak usah diapa-apain, Bu. Ya. Nggak usah pakai tips, trik, strategi dan yang lain-lain. Kadang semudah kita ganti sudut pandang, selesai itu urusan, Bu. Contoh, bagi orang yang mengoleksi buku komik misalkan ya, tahu buku yang ada gambar buat dibaca anak-anak itu, kan suka ada yang koleksi itu. Hilang satu aja komiknya, Bu, bisa nangis dia jerit-jerit, Bu. Guling-guling di tanah teh kayak tempura tuh, kan? Kokosodanon. Ya, gitu ya. Tapi bagi orang yang nggak koleksi komik, Bu, hilang satu lemari juga biarin aja ya. Kejadiannya sama, hasilnya beda di hati dua orang ini. Apa yang berbeda? Apa yang mendominasi hatinya? Ya. Kalau yang nomor satu baginya kebahagiaan adalah ketika terkoleksi semua kumpulan ini ya. Bagi yang satu lagi misalkan, yang penting mas saya hafal Quran misalkan. Misal ya. Jadi ketika akhirnya kita sedih, gelisah, kecewa, marah, yuk cara paling gampang lihat aja sudut pandangnya apa. Ya. Contoh ya, contoh. Waktu kita kerja atau lagi sekolah mungkin punya temen ya nggak terlalu deket, tahu sih ada orang itu ya, tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Di hari itu tiba-tiba dia kok akrab banget, ngajak ngobrol, ngajak bercanda terus ya. Ya kita ladenin we gitu biasa ya. Setelah udah dekat, akrab, bercanda, ketawa ketiwi bareng, ternyata dia mendekat dan berbisik, bro boleh pinjem gocap dulu nggak? Pernah mendengar bisikan itu? Pernah kejadian lu? Ya, dikasih we gitu ya. Nggak ada rezeki mangga pakai. Dipuji, masya Allah engkau manusia terbaik. Lebay ya. Udah gitu berpisah, qadarullah besoknya tanpa janjian ketemu di pasar. Udah kita mah cuma pengen nyapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianya kaget. Langsung pergi melengos gitu aja, pura-pura nggak kenal. Nyebelin nggak, Bu? Nyebelin ya. Jadi hati digituin teh, Bu ya. Tapi masya Allah. Ketika melihat kejadian itu, kita lihat kalau dari sudut pandang dunianya nggak enak kayak gitu teh. Udah nolongin, pas ada butuhnya aja nyari. Pas giliran baru nyapa, belum pengen lagi, ya. Malah dianya yang kabur. Mungkin kalau ditagih galakan dia. Biasanya gitu ya. Masya Allah. Giliran pengen minjem, masya Allah, dateng ke rumah, ya. Dipuji-puji anaknya, cantik anakmu ya, masya Allah ya. Tapi gitu akhirnya ini nagih galakan dia. Jangan sampai begitu, na'udzubillah. Kalau itu dari sudut pandang dunianya nyakitin. Tapi kalau coba kita lihat dari sudut pandang akhiratnya ya. Pas kita minjemin duit, malaikat nyatet nggak jadi pahala? Nyatet, dan nggak mungkin ketiduran malaikatnya. Ya, tara tidur. Udah gitu, pas akhirnya dia malah nyebelin, kayak gitu, nyakitin hati kita. Kan kepahitan dalam Islam tuh cuma dua ujungnya. Satu, kalau gak gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat. Betul? Iya. Maka ketika akhirnya disakitin kayak gitu, gugur gak dosa, Bu? Gugur insya Allah. Maka tadi kita dapat pahala dan dapat penggugur dosa. Bukankah itu dua tiket utama ke surganya Allah? Maka kalau kita nolongin orang masih kesel terus, pas dianya gak balas kebaikan, tinggal tanya aja dalam diri. Bisa jadi selama ini kita belum pengen surga. Ya. Karena bisa jadi, Bu, ada ibadah kita semua sepakat ya pengen ke surga ya. Ada yang cita-citanya ke neraka di sini? Oh nggak ada, alhamdulillah ya. Semua sepakat pengen ke surga. Kadang, Bu, untuk nggapainya, ya kita terhalang oleh dosa-dosa kita. Dan kita kalau mau jujur mah, atulah sholat suka lupa rokaat ya. Istighfar jarang, sedekah apalagi kadang. Ini mah yang di luar ya. Di sini mah udah soleh-soleha semua. Ya, insya Allah. Tapi cita-cita ke surga,
Kadang nggak nanggung-nanggung surganya yang barengan sama Nabi ya Allah gitu ya. Tapi ada dosa yang belum bisa tergugurkan. Ya, ya udah Allah tolong mau nggak mau. Ada yang nyebelin kayak gitu ya. Ada yang mencaci, memfitnah. Ah biasa, weh. Ya, atau juga bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat seseorang. Tapi ya sama, kita bukan seperti misal Imam Ahmad bin Hambal yang dalam sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad bu, nggak pernah. Ini anaknya yang bersaksi sendiri menuliskan di kitabnya, ayah saya dalam sehari semalam sholatnya nggak pernah kurang dari 300 rakaat. Kalau kuliah kulhuwe berarti kan 3 menit kan bu ya, lumayan ya kan, 3 menit ya menit. Makanya kan karena beliau mah kalau bangun sholat malam teh nggak tengah malam bun, tidur sebentar setelah isya, kadang jam 9-an udah bangun lagi sampai ke subuh sholat malamnya, ya mulainya sampai ke subuh. Ya, ajib ya, Masya Allah. Nah kita bukan seperti beliau. Terus gimana kita pengen naik derajatnya? Ya udah ditolong ke Allah. Ada yang nipu, ya, ada yang ngutang nggak bayar-bayar, ya. Kan salah satunya di kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Imam Al-Munziri yang ditakhrij oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di bab tentang hutang. Salah satu keutamaannya tuh kalau gini ya, karena hadisnya cukup panjang izin saya rangkumkan. Kalau orang hutang misalkan 10 juta nih, ya. Pinjem tanggal 1, janji balikin bayar tanggal 10. Setiap hari dari tanggal 1 sampai 10 kita dianggap setiap harinya sedekah 10 juta, Bu. Ajib ya, kapan lagi sedekah 10 juta tiap hari, Bu? Kalau nggak dengan cara itu. Makanya kalau ada yang ngutang nanti minta utang 5 juta, tawarin 15 juta aja boleh nggak? Gitu. Insya Allah ya. Terus kalau dia janji tanggal 10 dia balikin tanggal 8 marahin, Bu. Loh, sanggup gak? Kan saya pengen dapat pahala gitu ya. Insya Allah. Enggak, ini mah misal ya. Terus Bu, kalau tanggal 10 ternyata dia ngaret. Dan jujur bilang ya, ternyata nggak bisa ini nih. Boleh nggak ada tambahan waktu? Maka dari sampai tambahan waktu sampai kapan? Misal sampai akhir bulan Bu. Dari tanggal 10 sampai akhir bulan. Maka Allah menganggap dari tanggal 10 sampai tanggal 2 sampai akhir bulannya itu perharinya 2 kali lipat dari jumlah yang dipinjemin sedekahnya. Jadi kita sama kayak sedekah 20 juta. Ajib ya, segitu baiknya Allah ya. Tapi memang nanti kalau secara fikihnya, kalau kita masih anggap itu hutang, karena tadi kan masih dibiarin utang ya, maka nanti kalau kita pengen hitung-hitungan bayar zakat mal, itu kudu dihitung tuh sebagai aset kita. Meskipun uangnya belum dia bayar dan entah kapan bakal dibayar nggak tahu, ya. Selagi kita masih nganggap itu hutang biar dapat keutamaan pahala tadi, mesti dihitung. Misalkan kita baru, 40 juta, oh belum harus zakat mal. Tapi kan iya utang 10 juta, ya. Jadi ternyata saya kalau di total sama piutang ada 50 juta, oh udah harus bayar zakat, bayar. Gitu ya, secara sudut pandang fikihnya. Kalau nggak pengen supaya jadi masuk hitungan bayar zakat, ya udah ikhlasin. Mangga ya. Dua-duanya kebaikan. Dua-duanya pokoknya yang diutangin mah nggak ada ruginya, Bu, beneran. Ya. Kalau sudut pandang akhiratnya, meskipun kalau kita sudut pandang dunianya, nyebelin orang teh ya. Pokoknya yang paling rugi yang ngutangnya. Ngutang memang boleh, Bu. Tapi memang di zaman dahulu itu bahkan ada beberapa riwayat orang-orang soleh terdahulu sampai ada yang mendingan mati kelaparan daripada ngutang. Itu beneran ada. Bener-bener kepepet baru ngutang. Ya. Jadi ngutang tuh baru ketika dia yakin bisa bayar dan lain-lain. Kalau misalkan ngerasa daripada ngutang 10.000 dengan sengaja dan dalam hati niat dia mah kaya dan mau nggak bayar dia nggak akan nyari. Bener nggak akan lagi. Tapi kalau yang diutangi dalam hatinya nggak ridho, di hari akhir ternyata itu jadi ganjelan, nggak berlaku dulu itu, Bu. Semua tahajud, semua sholat, semua ibadah kita yang lain kehalang dosa ya. Makanya kalau ya kadang sering-sering bertanya ya, barangkali dulu entah mungkin kita waktu pas SD waktu apa pernah lupa, pernah pakai barang orang misalkan, nggak niat ngutang, tapi kayak kadang kita SD mah nyomot tuh jajanan belum izin punya siapa comot tuh ternyata yang punyanya sampai sekarang nggak ridho. Makanya kadang guru-guru kami itu menjaga tentang waro ya, sifat berhati-hati. Bahkan beberapa kitab, kalau kayak kitab adab khusus buat pelajar hadis ya, namanya Tazkiratus Sami wal Mutakalim, karya Imam Ibnu Jamaah, beliau menyebutkan syarat untuk mencari seorang guru, kita pilih guru yang kayak gimana. Ternyata nomor 1 guru yang harus dipilih oleh
kalau dari kitab itu, ternyata bukan yang paling berilmu, tapi justru yang paling waro, yang paling hati-hati. Karena bisa jadi dia kalah ilmu dan hafalannya dibanding yang lain, tapi yang waro ini benar-benar kalau bukan haknya, kalau ini nggak Allah suka, dia nggak mau lakuin, dia nggak mau nyebut. Benar-benar menjaga dirinya. Jadi ngajar ngucap yang paling bakal Allah suka saja. Tidak untuk ngagul-ngagulkan diri dan yang lain-lain. Bisa jadi orang lebih pintar banyak, tapi ngucapnya biar supaya dianggap alim ya dan yang lain-lain. Dan ikhtiar di zaman sekarang guru kami banyak ngasih contoh kayak misalkan kerjaan kadang di kantor kan disediain alat tulis kadang biasa pulpen. Dan si bos beli pulpen itu tujuannya untuk kerjaan kantor. Kita nyandak we hiji bu, bawa pulang ke rumah buat urusan pribadi. Itu beliau bilang balikin. Itu karena si bos akadnya ngebeliin kan bukan buat itu. Apalagi kita nggak izin. Kalau izin ya mangga, ya. Kalau izin mangga, ya. Numpang ngeprint lah di kantor. Kenapa? Pengen jualan es teh di rumah, lumayan ada printer di kantor. Kalau bosnya nggak ridho, itu bos beli printer sama tintanya buat apa? Ya, hati-hati. Sama ini bu yang paling suka kecolongan bu, punten. Ya. Tahu bu tabung gas 3 kilo bu? Pernah baca ada tulisan apa di situ? Hanya untuk masyarakat. Punten bu, berasa miskin gak bu? Beneran ya? Itu kenapa jadi murah? Karena pakai uang rakyat disubsidi. Berarti tujuannya sebetulnya seharusnya buat yang kurang mampu. Nggak akan jatuh miskin kita beli yang nggak disubsidi. Ya. Habis ini pulang ganti semua tabung gasnya. Beneran, coba beneran bu. Ya kita berusaha menjaga diri ya. Karena makin kita berusaha menjaga, bismillah berkahnya makin datang insya Allah. Ya. Dan menurut negara definisi miskin itu berapa? Kalau beberapa atur di Indonesia ya, ada salah satu literatur menyebutkan, baru miskin itu kalau penghasilannya sebulan di bawah Rp1.500.000. Nah kalau penghasilan ibu di atas segitu ya mangga sih boleh pakai berarti. Tapi kalau ternyata setelah dihitung-hitung, Rp1.550.000. Nah udah ya, ikut aja sama yang punya aturan. Jaga ini mah nggak rugi bu beneran. Bismillah. Ya. Makanya kalau di zaman para sahabat dulu ya, ketika mereka beramal itu, ketika bicara tentang kekayaan itu bagi mereka cuma kayak efek samping, bukan tujuan utama. Beda kalau mungkin sekarang duha biar tokonya rame ya, sedekah biar nanti dihitung 700 kali lipat. Dulu ada yang sinetron yang di SCTV itu. Siapa teh namanya teh yang dia selalu bilang saya orang terlanjur kaya katanya. Kalau sedekah teh dihitung keluar duit buat orang miskin 10.000. Nanti Allah harus gantiin 700 kali lipat, 700. Itu ditulisin bu. Ya dagelan ya namanya film lucu-lucuan. Tapi ya bukan untuk itu pokoknya. Tapi ya beribadah. Karena Allah suka, udah. Izin ya. Ini ada tafsiran Imam Al-Qurtubi. Salah satu kita sering dengar ya tafsir Al-Qurtubi. Ketika berbicara tentang ikhlas ngelakuin suatu amalan. Ya. Kan ketika kita bicara beramal kan harusnya ikhlas karena Allah ya, bukan karena pengen dipuji orang dan yang lain-lain. Beliau nyebutin sampai kayak gini, Bu. Seperti apa sih ikhlas yang dimaksud seharusnya? Beliau bilang kayak gini. Kalau ada orang yang bersuci, entah dia wudu ataupun mandi wajib dengan tujuan untuk mendinginkan dirinya, enggak lagi gerah gitu. Dan sekalian emang pengen sholat, ibadah kepada Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, itu niatnya belum cukup untuk diterima oleh Allah. Karena ibadah, satu-satunya zat yang layak diibadahi di alam semesta ini siapa? Allah. Terus kita beribadah untuk Allah dicampur dengan urusan kita pribadi, diingatkan oleh beliau. Ini menurut beliau ya. Dan beliau kasih contoh yang lain. Barang siapa puasa dengan tujuan agar lambungnya sehat, sekaligus ya dapat pahala, dapat ibadah di sisi Allah. Kata beliau sekali lagi, niat itu belum cukup untuk diterima oleh Allah. Serius Bu. Itu ketika ngedengerin tafsiran itu Bu, ya Allah berarti amalan saya yang mana yang diterima oleh Allah? Gak ada yang lolos Bu. Bahkan contoh yang lain ya, di tafsiran itu beliau juga menyebutkan, kalau ada seorang imam sholat lagi jadi imam, lalu dia ruku nih. Kalau ruku kan suka kelihatan ada orang baru datang ya. Terus kita dengan sengaja, si imam dengan sengaja
memperlama rukunya agar orang bisa masbuk. Karena kalau dia ikut pas ruku kan dia nggak usah ulang rakaat ya. Ya kan? Niatnya kayak gitu bagus loh. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ini bagi beliau ya, bagi beliau, ruku itu seharusnya hanya boleh kepada Allah. Kita membungkukkan badan kita sebagai hamba, hanya boleh kepada Allah. Lalu kita mencampur dengan urusan dunia, manusia, kata beliau itu bisa membuat sholat gak keterima, Masya Allah. Itu bicara ikhlas tuh kudu nyampe segitunya, Bu. Ya. Makanya ya Allah, kudu ngajaga nate bener-bener ini teh ya. Padahal segitu niatnya baik. Terlepas dari itu semua, kita tahu Allah Maha Baik, Bu. Kita tahu kisah-kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing diampuni. Begitu banyak. Iya, betul. Tapi ini masalahnya yang ngomong memang para imam-imam yang luar biasa, yang berusaha menjaga keikhlasannya itu sampai segitunya. Makanya mereka dimuliakan sampai Allah sampai sebegitunya. Wafatnya udah ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang masih jadi pahala jariah, kitabnya masih dibaca. Ya. Contoh, Bu. Tahu buku Iqra? Siapa yang nggak belajar ngaji pakai Iqra ya, zaman kita mah ya? Siapa nama penulis kitabnya? Ada fotonya loh itu di belakang. Ingat kan mukanya? Salah satu adab ngaji kitab tuh tahu penulisnya loh. Ayo siapa? Kiai Haji As'ad Humam. Ya. Sampai mulai dari sekarang jangan pernah dilupain lagi ya. Beliau itu, Bu, ini ya, cetakan resmi yang tercatat Iqra tuh udah tercetak berapa banyak? Cetakan yang terjual secara resmi 150 juta kopi, Bu. Berarti beliau punya pahala minimal 150 juta orang bisa ngaji, itu ngalir kepada beliau. Tunggu dulu, itu belum yang bajakannya. Banyak kan yang bajakan? Dan tetap ngalir pahalanya kepada beliau. Dan punten, kadang bukan satu anak satu Iqra, Bu. Satu TPQ, satu Iqra. Satu TPQ bisa 30 anak. Kabayang eta pahalana, Bu. Masa kita nggak iri sama beliau? Ya. Padahal beliau seperti apa, Bu? Beliau umur 18 tahun udah nggak bisa jalan lagi, Bu. Harus di kursi roda. Ya. Dan di saat orang, ya Allah, ya jelas sedih ya. Ya mungkin teman-teman seumurannya umur 18 tahun masih main bola, masih jalan-jalan. Beliau udah nggak bisa kemana-mana. Ingin menjadi manfaat, ya udah ngejar akhirat aja. Ya. Tapi udah bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, Bu. Yang diketahui apa? Ya huruf hijaiyah, itu yang ditulis. Niat lillahi ta'alanya itu yang bisa jadi mengantarkan beliau. Lihat, Bu. Pahalanya ngalir, Bu, sampai sekarang buku Iqra, Bu, di mana-mana. Ya. Ini dicontohkan imam-imam terdahulu, ya. Ngejar Allah sampai sebegitunya, nanti Allah pun angkat sampai sebegitunya. Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu, Bu, meninggal sih memang umur sekitar 40-an. Beberapa riwayat berbeda. Ada yang nyebut 43, 45, 48. Yang unik, beliau itu pernah 2 tahun dalam hidupnya, ini punggungnya nggak pernah nyentuh kasur sama sekali. Batu kapan tidurnya kok? Pas lagi di meja, lagi nulis kitab. Kadang ketiduran 15 menit, 1 jam, kebangun lagi, nulis lagi. Badan nggak kuat lagi, tidur lagi. Ketiduran lagi, bangun lagi. Ninggalin meja, kecuali ketika hanya belajar, mengajar, sholat, dan ke air. Ya, segitunya ngejar Allahnya. Beliau menghabiskan waktu siangnya, mengikuti 12 kajian ilmu per harinya. Dan malamnya digunakan untuk menulis. Ya. Makanya wafatnya umur 40-an. Meninggal 800 tahunan yang lalu. Sampai sekarang pahalanya masih ngalir. Kita tahu kitabnya Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, ya. Syarah Sahih Muslim yang paling lengkap itu dari beliau. Ya, Masya Allah. Iri sama beliau-beliau? Masya Allah ya. Tapi ya kita apa daya ya. Karena kita apa daya, atuh Allah tolong ya. Dengan cara ada yang nyakitin, ada yang ini. Udah we, atuh mangga ya. Yang penting nyampe surganya Allah, betul? Tenang aja. Bismillah ya. Maka semoga setiap hari yang Allah berikan tidak kita sia-siakan untuk supaya hanya sekedar ngejar dunia, ngejar ini. Bukan berarti nggak boleh bahagia ya. Boleh, mangga, silakan. Ya. Tapi memang salah tempat kalau kita mewajibkan diri kita harus bahagia di dunia. Karena Allah udah nyiptain tempat bahagia yang sebenarnya, Bu, dan abadi di sana. Apa nama tempatnya? Surga, ya.
Jadi kalau kita malah lebih milih bahagia di sini, ya, padahal kita tahu dunia ini adalah tempat hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam teh turun ke sini teh diusir, hukuman, tempat dihukum. Tapi kita segitunya ngejar dunia, padahal ini teh tempat hukuman. Ibarat ada dua hadiah, satu rumah mewah, satu pensil. Kita lebih milih pensil. Padahal kita bisa dapetin rumah mewah itu. Maksudnya perbandingan antara surga dengan dunia misalkan. Ya. Dan kalau kita bicara yang Nabi Adam, ya Allah, Nabi Adam diusir dari surga gara-gara satu dosa. Satu. Ya. Apa kita yang pengen ke surga dosanya cuma satu? Ya. Tapi kadang pede ya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau nyebutin salah satu dosa besar yang paling tidak terasa adalah ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Gara-gara saya tadi malam tahajud, oh saya udah ngaji, oh saya udah tahu tentang ilmu itu, ya, dan lain-lain. Enggak. Karena kita nggak pernah dapat SMS, selamat sholat Anda yang tadi diterima. Nggak pernah, Bu. Atau selamat tobat Anda yang kemarin diterima. Enak kalau gitu mah, Bu. Saya screenshot jadiin status langsung. Tapi ternyata kan ya nggak tahu ya. Tobat mah iya udah tobat ya. Sholat mah iya udah sholat diterima. Belum tentu. Allahu a'lam ya. Tapi kalau kita bikin dosa, kecatat pasti jadi maksiat ya. Tapi tetap ya kabar baiknya, ampunan Allah tetap jauh begitu luas. Kerennya Islam itu dalam satu riwayat bisa menghasilkan begitu banyak hikmah. Contoh ya, ini ada kisah keren terkait ada seseorang yang beribadah selama puluhan tahun, seingat saya selama 60 tahun. Lalu di tempat terpencil dia ibadah sendiri di situ. Datang satu, mohon maaf, perempuan, hujan-hujanan basah numpang tinggal di situ pula ya. Ya tergoda akhirnya terjadi dosa selama 6 hari. Setelah 6 hari dia menyesal, Bu. Akhirnya melarikan diri meninggalkan perempuan itu, pergi ke tempat peribadatan yang lain, terus beribadah bertobat di sisi Allah. Suatu ketika ada orang bagi roti kepada setiap jemaah, dia kebagian rotinya, Bu. Ya. Kebagian rotinya sama beliau dibelah dua. Satu buat orang sebelah kanannya, satu buat orang sebelah kirinya. Lalu dia meninggal karena kelaparan. Ya. Lalu akhirnya penghisapan di alam setelah kematian berjalan. Dan setelah ditimbang, pahala 60 tahun ibadahnya ditimbang dengan 6 hari berzina, lebih berat dosa 6 hari berzina. Ya. Benar-benar dosa nggak bisa diremehkan ya. Lalu ternyata ini cara Allah membulak-balikan, Masya Allah ya. Lalu dosa 6 hari berzina ditimbang dengan sedekah setengah rotinya itu ternyata lebih berat sehingga mengangkat kembali derajat amalnya. Luar biasa hikmahnya ya. Dalam satu hadis loh itu. Ya. Betapa satu hikmahnya jangan sekali-kali ngeremehin dosa. Dua, jangan juga pernah meremehkan amalan sekecil apapun selagi niatnya lillahi ta'ala. Tugas kita lempeng istiqomah lillahi ta'ala karena nggak tahu yang mana yang diterima. Ya. Bisa jadi yang keterima yang makin nggak kerasa karena ngerasa kita amalannya kecil. Oh, jalan teh itu ada batang pohon pisang ngalangin jalan, kita pinggirin lah. Oh, ada paku pinggir jalan, pinggirin lah, bisa ada yang kecugak atau kena ban motor. Ya. Di salah satu hadis diriwayatkan Rasulullah melihat seseorang masuk bahagia di surga. Gara-gara apa wahai Rasulullah? Dia pernah menyingkirkan ada halangan ranting yang menghalangi kaum muslimin dari jalan. Sederhana itu. Tapi nggak, masalahnya satu, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, ngelakuinnya benar-benar karena Allah aja. Bisa jadi itu besar nilainya daripada aku habis sedekah 1 miliar nih, tapi di foto subscriber ya follow mana nih? Tadi pas lagi penyerahan nggak ke foto, oh gitu, yaudah balikin duitnya ulangi, maunya gitu. Ya, Masya Allah. Lempeng lah karena Allah ya. Lillahi ta'ala. Selagi lurus kepada Allah, bismillah. Mudah-mudahan Allah yang maha berkuasa menerimanya. Tapi yang paling penting, ingat bahwa menyambut bulan Ramadan lagi nanti juga terutama ya. Maka yang paling utama dari itu semua, dari semua amalan, yang membuat suatu amalan itu jadi besar, dahsyat, luar biasa adalah kalau ikhlas. Ya. Bukan karena kuantitasnya, jumlahnya. Oh, panti asuhan satu Bandung Raya nggak pernah ada yang lolos satupun, semuanya pernah saya sedekahi. Lalu sholat setiap malam nggak pernah lolos tahajudnya.
lalu taklim kemanapun selalu diikutin, misalkan gitu ya. Tapi nggak ada yang satupun niatnya karena Allah, karena untuk dipanggil soleh soleha misal. Bisa jadi nggak ada nilainya di sisi Allah. Sedangkan yang kecil kadang-kadang apa sih itu? Kayak Imam Ghazali pernah cerita, kalaupun dirinya masuk surga nggak tahu gara-gara apa. Bisa jadi bukan karena kitab-kitabnya dan belajar mengajarnya, tapi bisa jadi ketika dia ingat pernah ada seekor lalat jatuh ke botol tintanya, lalu diselamatkan lagi, dielapin pakai tisu, pakai kertas, sampai kering, akhirnya lalat itu bisa terbang lagi. Pahala nyelamatin lalat segimana besar sih, Bu? Ya, Masya Allah. Tapi abis ini nggak usah nyari lalat juga ya, Bu ya. Misal dah ini mah, intinya adalah jangan mengecilkan dosa, jangan ini. Karena ini penutup ya, kisah tentang, karena yang paling bahaya dari dosa itu, Bu, bukan azabnya, Bu. Demi Allah, kalau kita bikin dosa dapat azab, demi Allah itu pertolongan, Bu. Karena lumayan DP nyicilin penggugur dosa. Daripada nanti ditanggung semuanya, dunianya masih nyaman, damai, tentram, sampai hari akhir, oh ditanggung semua di situ dong, ripuh. Ya, jadi kalau kita ada berbuat zolim terus orang balas dendam, demi Allah itu pertolongan. Yang paling bahaya adalah ketika ya kita meremehkan dosa. Contoh ya, ada keluarga pada ngaji sebetulnya, dan Allah titipkan mereka usaha, tapi ya bukan konglomerat, cukup aja cukup gitu ya, nggak kayak tajir luar biasa, nggak ya. Suatu ketika ya punya cita-cita, yuk pengen usaha kita tambah gede, tapi gimana modalnya? Ya udah cari dulu pinjaman yang tanpa bunga, karena tahu riba nggak boleh. Nyari sana sini nggak ketemu. Ya udah, gimana nih nggak ketemu. Akhirnya salah satunya nyeletuk. Ya udah deh, mau nggak mau ke bank aja, leasing, riba. Tinggal kita nanti sedekah sama zakatnya dibanyakin. Nah gitu. Minjem lah, suntik modal usaha, beneran jadi kaya, Bu. Melintir usahanya melimpah ruah. Ya, tambah kaya. Tapi hukuman dari Allah mulai datang. Ingat, hukuman itu nggak selalu dalam bentuk azab ya. Hukuman pertama adalah yang biasanya ikut kajian, sekarang sorry udah nggak bisa ngurus usaha. Awalnya nyesel, lama-lama nggak nyesel, biasa aja. Yang tadinya 5 waktunya tepat waktu berjamaah di masjid yang suaminya, sekarang zuhur 2:30, asar 5:30, ya. Kadang bangun subuh ya 7:30. Itu kalau nggak langsung meeting lagi, bisa sadar langsung berangkat ditinggalin. Ya sekalian dua. Masya Allah. Tadinya nyesel, lama-lama biasa aja. Ketika udah terbiasa meninggalkan amalan, lama-lama mulai terbiasa tuh. Kan kayak jungkat-jungkit ya, Bu. Kalau kita lebih banyak berat di amalan baik, kita ngelakuin amalan buruk tuh susah, nggak mau, geleh, nggak mauan, ya. Tapi kalau yang lama-lama amalan juga makin ditinggalin ringan, nanti dosa sedikit. Ngeliatin anak-anak muda lewat, diliatin dari atas ke bawah, udah biasa aja. Dulu mah jaga pandangan misalkan ya. Lama-lama mulai dosa kecil hingga karena ketika dosa kecil udah terbiasa, akhirnya dosa besar terjadi. Sang suami melakukan dosa yang secara syariat membuat si istri boleh minta diceraikan. Ya. Terjadilah dosa itu, akhirnya mereka sepakat bercerai, ngerasa udah sama-sama dua-duanya kaya. Namun karena perceraian itu, dua-duanya stres, anak-anaknya jadi broken home, mulai bermasalah, dan dua-duanya gara-gara mulai stres, dua-duanya bangkrut. Diawali dari apa awalnya? Meremehkan dosa. Kalau ternyata mudah bagi Allah, setiap kali kita bikin dosa, langsung Allah matiin detik itu juga pas lagi maksiat, gampang demi Allah. Tapi kalau setiap kali kita beres maksiat kita masih hidup, ada satu hal yang paling harus segera kita lakukan. Kalau bisa, istighfar bagus ya, tapi kalau bisa lebih utama, sholat tobat. Sholat tobat itu sholat yang waktunya bebas, ya. Tapi kalau ditanya kapan waktu paling tepat buat sholat tobat, sesegera mungkin setelah kita habis bikin dosa terus nggak mati. Ya udah, silakan mangga. Ya, Bismillah ya. Semoga itu mengingatkan kita bahwa Insya Allah jangan meremehkan sekecil apapun dosa. Bismillah Insya Allah. Sehingga mudah-mudahan Allah jaga kita terus dalam istiqomah, dalam ketaatan. Semoga Allah muliakan kita, bisa kumpul di surganya Allah. Mungkin segitu dulu yang disampaikan ya.